Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya merasakan sukacita pada sore hari ini kita bersama-sama beribadah. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya rindu untuk kita semua bisa beribadah dengan sepenuh hati kita. Saya undang untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan yang sudah Kau nyatakan untuk setiap kami sampai dengan hari ini Tuhan. Oh Bapa, dimanapun kami berada Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan hati kami yang sungguh-sungguh Tuhan untuk kami mau beribadah, mencari wajah-Mu, menyembah-Mu, memuji nama-Mu Tuhan. Dan nanti boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu juga Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik. Kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di Engkau menjadikan
Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan untuk setiap kami. Engkau Allah yang layak kami puji. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus kita. Karena kasih-Nya tidak akan berkesudahan. Haleluya. Mari Bapak Ibu boleh bertepuk tangan ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau nari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacitaku kau nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacitaku kau nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacitaku kau nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Selamanya. Haleluya. Luar biasa, Tuhan kita kasih-Nya tak berkesudahan. Amin. Kita patut bersuka cita, sebab Tuhan sudah baik buat setiap kita. Terima sukacita suka, itulah kekuatan dari jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu.
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Oh, bagimu Tuhan. Haleluya Yesus, Kau sungguh baik, namamu indah Tuhan. Glory bagimu Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata bagi kami, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, glory. Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Glory Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Glory Yesus Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur di hari Minggu ini, di tengah-tengah kondisi yang serba terbatas, tetapi Tuhan, Engkau tetap memberikan kami kesempatan dan waktu untuk kami duduk diam, walau hanya di rumah kami bersama dengan keluarga, tetapi Engkau hadir bersama kami dan keluarga kami. Itu sebabnya di hari Minggu yang teduh ini kami menaikkan syukur kami dan mempersiapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beracara di dalam pemberitaan firman Tuhan yang adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing.
Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai ayat 20. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Di bawah terang judul Kapal Terkandas. Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai ayat 20, demikian bunyinya. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai, yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Amin. Bapak Ibu pernah naik kapal? Kondisi kapal ketika diterjang angin badai sangat menakutkan. 2 tahun lalu saya ke Bali bersama dengan keluarga dan tim pelayanan untuk liburan. Dan waktu itu kondisi liburan maka Bali begitu ramai dan padat. Ya, jadi nggak bisa liburan dengan enak karena apa? Di mana-mana macet. Jadi capeknya di jalan. Belum lagi ditambah saya masuk angin. Masuk angin dan murus-murus, begitu ya. Kalau masuk angin aja enggak apa, kalau tambah murus itu kan plus. Iya. Setelah dari Alas Kedaton lihat ketek-ketek itu, begitu. Dan sempat ada satu jemaat saya kacamatanya diambil sama monyet di Alas Kedaton di Bali. Langsung set ambil begitu. Sampai di mobil perut saya kumat begitu, berputar. Saya putuskan naik Grab, saya kembali ke hotel. Gitu ya. Karena kami waktu itu nginepnya di, aduh lupa saya namanya apa, agak susah namanya itu. Hotel apa, terus di mana begitu ya, pokoknya dekat Kute begitu. Nah setelah itu pulang itu kondisi angin, hujan, mendung. Dan di Ketap, di Gilimanuk itu kami nunggu penyeberangan, cukup panjang. Gitu. Saya lihat ke arah laut itu, waduh ini kok gelap sekali gitu ya. Badai memang, badai waktu itu. Dan saya lihat kapal itu di tengah laut sudah hilang, ditelan kabut. Gitu. Saya mikir gini satu hal, sampai Surabaya apa enggak ya? Begitu. Karena di Surabaya sudah nunggu banyak pekerjaan gitu. Kalau enggak berarti ya sudah berangkat wassalam. Gitu ya. Ternyata ketika sampai di laut berangkat masih aman. Begitu mulai tengah-tengah, nah itu mulai goyang kapalnya. Kanan, kiri oke gitu ya. Kan kapalnya bukan kapal pesiar. Kapal penumpang jadi bentuknya kan kotak begitu. Kalau kapal pesiar kan bentuknya tajam. Gunanya untuk membelah ombak begitu ya. Jadi goyang kanan, goyang kiri, semakin goyang, semakin goyang. Beberapa teman termasuk ibu saya di mobil, di bawah. Jadi karena bisnya sudah mulai oleng, kayak mau jatuh gitu. Itu luar biasa, badainya cukup kencang anginnya waktu itu. Itu perairan di Laut Selat Jawa, sudah kayak gitu, menyeramkannya. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan kondisi Paulus kala itu.
Ini ayat ini sering dilewati aja, nggak ada kebenarannya. Apa kapal terkandas? Apa kebenarannya buat kita gitu? Tetapi ternyata kita melihat bahwa kehidupan orang percaya itu nggak lepas dari itu. Nanti kita lihat itu. Tema kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah Allah memelihara umat melewati kesulitan hidup. Sebetulnya secara konteks kalau mau dilihat itu pasal 27 sampai pasal 28. Ada yang nggak mengalami kesulitan? Ada yang kerjaannya aman-aman saja? Enggak kan? Pada goyang semua kan? Yang bekerja juga goyang, yang nyari pekerjaan juga goyang. Sama, kita alami itu semua. Namun kebenarannya adalah Providentia Dei. Providentia Dei dalam bahasa Latin. Apa itu Providentia Dei? Itu adalah penyelenggaraan Allah. Di dalamnya meliputi pemeliharaan, perlindungan, penyertaan, dan intervensi Allah dalam hidup umatnya. Satu sisi kita berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, tapi seringkali sepertinya tidak sesuai kemauan kita. Adakah Anda tetap beriman? Kondisi COVID-19 yang tidak ada ujungnya, adakah Anda tetap beriman? PSBB sudah berakhir. Rencana akan diganti dengan PSBL, pembatasan sosial berskala lokal, RT RW. Tidak tentu new normal, ya oke new normal, tapi new normal tidak seperti biasanya. Biasa kita ke gereja, bagaimana kabarnya? Apalagi ibu-ibu itu kan. Nah, gitu ya. Baik-baik ya Jeng. Soto Betawinya enak ya Jeng ya. Enak. Iya. Tambah empingnya lagi. Bisa cipika-cipiki ya yang bapak-bapak. Iya kabarnya bro. Nah, gitu, salam-salam pok-pok. Nah, gitu. Sekarang ya salam. Nah, enggak bisa lagi. Kursi biasanya duduk depet-depet bis dengan keluarga dengan ini. Ya enak, sekarang dikasih tanda silang. 2 kursi agak jauh gitu ya. Saya yang lalu tuh ke mana, ke Royal Plaza. Makan tuh enggak enak, kenapa? Dikei pembatas plastik. Saya gini, ini kita kayak mau antri tiket bioskop. Kalau sama keluarga, duduk bertiga enggak boleh, kursi ditarik seret. Ya, maaf ya Pak ya, duduk di sini enggak boleh ini. Jadi kita kayak orang musuhan gitu. Satu di sana, satu di sana. Terus ini apa piye oleh ngomong, akhirnya nafsu makan saya enggak ada. Wis rasi do mangan mulai. Ada satu di sana, padahal itu mamahnya sama anaknya sama bapaknya. Disuruh minggir, Bu agak kesini ya. Ibu kira gregetan, jengkel mungkin. Disuarat kursinya, waduh, loh Bu kok jauh sekali. Saya suka di sini kok enggak apa-apa. Gitu. Tapi saya sudah lihat marah ini orang ini gitu. Kondisi seperti ini. Ya. Ada yang meramalkan semakin sulit. Sampai saya baca berita Presiden Jokowi mau diturunkan katanya. Ada yang bilang kalau Pak Harto aja saya turunkan, Pak Jokowi saya turunkan. Ini opo-opoan gitu. Sudah kondisi susah seperti ini, tidak usah lah saling begitu. Tapi saya merenungkan bahwa ketika pandemik ini ada 3 refleksi. Yang pertama amarah. Betul enggak? Dengan COVID begini ada yang enggak marah karena gregetan ae gawane kudu ngamuk ae kan. Yang kedua, intimidasi, berita-berita hoax. Muncul di mana-mana, menakut-nakuti orang. Ya, amarah, intimidasi dan perpecahan. Itu yang terjadi sekarang. Itu refleksi saya sendiri gitu ya, melihat kondisi. Nah, tetapi di tengah-tengah keadaan seperti ini, Allah memelihara, melindungi, menyertai dan bercampur tangan dalam hidup panjenengan dan saya. Amin Bapak Ibu, sedherek-sedherek ingkang kinasih.
Pagi ini kita dibingungkan karena hujan. Ternyata angin tornado dari Australia masuk ke Gorontalo dan menyambar Pulau Jawa. Jadi kita pagi-pagi sudah hujan. Sampai tidur bangunnya terlambat. Ya. Saya kemarin tidur itu setengah satu baru tidur. Tapi pagi sudah bangun. Karena hujan itu. Nah, akhirnya kok rasanya belum pagi padahal sudah jam 6 lebih begitu. Nah, apalagi dalam teks tadi turunlah angin timur laut. Coba bayangkan. Bapak Ibu coba bayangkan bagaimana keadaan atau kondisi ketika naik kapal tiba-tiba turun angin timur laut. Seolah-olah kita tidak bisa kemana-mana lagi di tengah laut. Penyeberangan Pulau Bali saja itu seperti itu. Saya nggak salah depan, kabut. Ini kapal maju mundur, muter di tengah-tengah enggak. Karena apa? Nyari arus. Kalau enggak potol, itu yang sedangnya kapal gitu kan. Mama saya bilang, "Ket mau ngomong potol. Lah ya kan makanya harus mengikuti arus kan, soalnya enggak potol kapalnya gitu." Kondisi yang begitu berat waktu itu, apalagi kondisi Paulus. Bisa membayangkan? Dan kondisi yang seperti itu kita alami sekarang kan? Bisa membayangkan? Nah itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kitab Kisah Rasul memiliki tema utama yaitu kitab Roh Kudus atau karya Roh Kudus dalam perjalanan gereja. Kitab ini juga disebut kitab sejarah gereja. Ya. Dalam kondisi begini justru banyak yang ikut PA. Saya akan buka banyak PA di Zoom meeting. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat PA terus. Yang ikut banyak, dari Sumatera ikut, dari Palembang ikut, dari Makassar ikut begitu ya. Dan cukup ramai begitu yang ikut di Zoom itu. Ya ada baiknya juga kondisi begini, akhirnya semua merapat ikut PA. Coba kalau nggak ada begini pasti nggak ikut PA gitu. Doa malam ya, nek sempat. Atau nanti ada ibadah doa ngomongnya iya, hari hanya enggak iya begitu. Tapi kalau Zoom, ya mau enggak mau ya di rumah aja ngapain ya wis. Ya sudahlah dengar firman aja. Tapi saya baca kemarin angka positif banyak. Masa-masa stay at home ini angka positif banyak. Tapi bukan positif kena sakit, positif hamil. Yang hamil makin banyak gitu ya, kalau nganggur. Dolanan opo? Ya wis iku gitu kan. Pangapunten ya, ini tolong di skip, gitu ya. Nah, masa gereja berjuang di dunia fana dengan penyertaannya yang ajaib. Itu sebabnya di gereja kami, gereja-gereja beraliran Protestan, ya PGI, tempatnya siapa namanya Bapak Besan, gitu ya, Besannya Pak Jonet, ya itu lambang dari, kan kita kalau di gereja Protestan tuh pasti ada lambang liturgi. Jadi jemaat masuk itu mimbarnya warnanya apa itu tahu. Ini kalau hari ini warnanya hijau, sampai nanti mendekati Advent November itu hijau. Hijau itu menunjukkan warna puji-pujian dan warna syukur. Dengan lambang perahu di tengah ombak dengan pelangi dan ada burung merpati. Melambangkan apa? Inilah masa-masa gereja berjuang. Tetapi dalam mengarungi ombak kehidupan ada kasih karunia Allah yaitu pelangi tadi. Dan ada pimpinan Roh Kudus menuntun bahtera ini sampai ke pelabuhan. Nah saat ini kita masih terus berjuang kan Bapak Ibu? Yang masih hidup, masih sehat ini kan masih terus berjuang. Berarti kapal kita belum mendarat di pelabuhan, belum melabuhkan sauh, tapi masih terus berjalan dalam gelombang kehidupan ini. Nah itu sebabnya luar biasa dalam teks ini kita baca, kalau kita melihat pasal 27 ini merupakan memuat perjalanan misi Paulus ketiga yang tidak lepas dari dua hal, aniaya dan masalah. Jadi kalau gereja masa kini mengalami masalah COVID begini, aniaya masalah biasa. Karena sejarah gereja membuktikan bahwa sepanjang perjalanan gereja itu nggak lepas dari dua, aniaya dan masalah. Kalau orang Kristen melarikan diri dari itu berarti cemen. Tahu cemen? Cetek mental begitu ya.
Karena apa? Gereja dari awal itu sudah melewati banyak masalah. Gitu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemeliharaan Allah, umatnya nggak lepas dari masalah. Tuhan tidak pernah berjanji nanti kalau ikut Yesus berkate-ake, tidak ada masalah, enggak. Tapi ikut Kristus, domba di tengah serigala. Kalau ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib, mengikut aku, gitu kan? Mengikut Yesus itu dalam Yesus mengalami namanya dihina, dicaci maki, dihempaskan, tidak dianggap, putus asa dan lain-lain. Dalam 2 Korintus pasal 4. Tetapi di tengah kondisi seperti ini, Allah memelihara kita. Ojo sumelang, putrane Gusti, ojo sumelang, Gusti kang nyukupi, ojo sumelang, putrane Gusti, ojo sumelang, Gusti kang nyukupi, tong teng dung. Nah, itu sebabnya pemeliharaan Allah tidak menjamin hidup kita tidak ada masalah, enggak. Tapi menjamin kita bisa melewati masalah itu. Nah, maka Allah memelihara umatnya dalam melewati kesulitan hidup ini. Kita melihat ayat 23 sebagai bukti yang pertama. Pembuktian yang pertama ayat 23, kalau penjenengan baca kembali, baik yang di rumah maupun yang di gereja, ayat 23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. 24, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Coba, di tengah masalah malah dia dipakai untuk menyelamatkan orang lain. Jadi Bapak Ibu dan saya di tengah pandemik ini, Anda penjenengan sekalian dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Maka yang pertama, pembuktiannya Allah berdiri di sisiku dan di sisi penjenengan. Apa maksud dia berdiri? Artinya bahwa dia siap sedia menolong. Siap sedia menolong umatnya yang mengalami COVID-19. Kalaupun harus banyak yang meninggal, orang-orang Kristen kan juga ada yang meninggal, Pak. Para pendeta juga ada yang, iya. Tapi sudah, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, ayem ing Gusti Yesus, leremaning swarga. Sudah selamat, sudah aman. Mengapa? Karena bersama Yesus. Inilah pemeliharaan Allah itu. Allah berdiri di sisiku dan di sisimu. Ayat 23. Itu menunjukkan jangan takut. Jangan takut. Kenapa? Karena karunia Allah yang menyelamatkan dari kesukaran hidup. Bayangkan, di tengah masalah malah dipakai Tuhan menyelamatkan orang lain. Lalu tabah hati. Bapak Ibu, kondisi sekarang ini kondisi yang saya sebut krisis iman. Di tengah krisis iman ini, adakah kita tabah hati? Ayat 22 sampai 25a. Tabah. Bahkan ayat 25b, percaya pada Allah. Krisis iman yang kita alami bukan membuat tambah mundur, tapi tabah dan percaya. Karena itu kami menyerah saja. 1. Ayat 16.
dengan susah payah. Lalu kita lihat lagi ayat yang ke-20. Maka akhirnya putuslah segala harapan kami. Ini warna hidup orang percaya kan? Susah payah. Sampai putus harapan. Bisa enggak? Kadang bisa. Kalau dibaca di teks-teks selanjutnya, mereka mengalami susah payah. Itu sebabnya orang-orang Kristen tidak luput dari namanya susah payah, namanya masalah. Tapi di tengah masalah itu, Bapak, Ibu, dan saya malah dipakai Allah untuk menolong orang lain. Hebat kan itu. Ini kalau dibaca secara utuh, saya nggak bisa jelaskan semuanya. Ya, kalau saya jelaskan semuanya nanti kita pulang besok begitu. Seminar kisah para rasul jadinya. Iya toh? Ini waktu kan nggak panjang begitu. Setelah belum habis nanti itunya baterainya mati lah, susah, nggak bisa direkam gitu ya. Tadi ini sudah dicas kuat jadi 1000% begitu. Jadi sampai besok pun nggak apa-apa gitu ya. Nah, yang kedua, yang terakhir, ayat 31 kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 27 ayat 31. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu kalau kita melihat lagi ayat 34, 35, 44, karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dulu. Hal ini perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. 35. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua orang, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka ayat 36, maka kuatlah hati semua orang itu. Coba. Di tengah masalah malah dipakai Allah menguatkan banyak orang. Nah itu hebatnya orang Kristen. Ana masalah Bu, ya kayak ojo kuatir, masalah itu sak gudang. Situk durung ngari, teko maneh. Kan saya bilang, enggak perlu diundang. Kepada yang terhormat masalah di tempat. Kami mengundang, datang enggak usah. Enggak diundang pun datang. Masalah itu, ojo kuatir toh. Tetapi di tengah-tengah masalah kita bisa menguatkan orang lain seperti Paulus. Bahkan sampai di pasal 28 Paulus itu terdampar, setelah itu digigit ular. Ular beludak, tahu ya, ular beludak itu semacam ular kobra yang sangat berbisa. Sampai orang itu bilang jangan-jangan dia dipatuk dihukum oleh dewa. Begitu. Tapi ternyata sampai Paulus selesai enggak mati-mati, bingung mereka sampean. Nah di tengah kondisi begini banyak orang menghina kita, mengejek kita, ini memang kakean dosa, banyak dosa dan silahkan. Tetapi pemeliharaan Allah membuktikan bahwa di tengah kelemahan yang kita alami, Tuhan memelihara kita. Sehingga satu waktu kalau Tuhan angkat kita, orang yang menghina kita, orang yang mengejek kita, malu sendiri. Seperti Paulus. Maka pembuktian yang kedua, Allah memberikan kepastian keselamatan. Dan keselamatan dalam bagian ini tidak hanya keselamatan dari api neraka, tapi keselamatan melewati kesulitan hidup setiap hari. Bahkan keselamatan membuahkan ketaatan untuk tetap tinggal dalam keselamatan itu. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus. Keselamatan dari Allah itu total tuntas, buktinya sampai di darat seluruh isi kapal selamat, coba. Dan keselamatan itu membuahkan syukur. Jadi orang yang diselamatkan itu sekalipun doanya belum dijawab, tidak dijawab,
bahkan kadang mungkin berbeda dari apa yang kita harapkan. Adakah kita bersyukur? Saya alami itu. Di tengah doa yang tidak dijawab, di tengah doa yang mungkin berbeda dengan yang kita mau, adakah Bapak Ibu tetap bersyukur? Itu sebabnya. Jangan pernah berhenti mengucapkan terima kasih Tuhan. Mengapa? Karena Allah yang kita sembah tidak pernah juga berhenti untuk menolong kita setiap hari. Masalah dan kesulitan hidup akan terus mewarnai orang percaya, hidup orang percaya. Pandemi COVID ini kita nggak tahu gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, macam-macam. Vaksinnya nggak ada, yang ini banyak hal yang kita lihat. Namun pemeliharaan Allah tetap bersama kita untuk melewatinya. Maka sebagai orang percaya kita memiliki moto satu tubuh, satu beban. Jadilah sahabat di masa susah dan senang. Demikianlah kata Paulus dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Karena bicara teman atau sahabat bukan bicara saling menguntungkan, tapi bicara hati. Yang saya pasang di Facebook saya itu, kalau yang baca. Masalah hati. Artinya kita saling menolong terutama kepada saudara-saudara kita yang seiman. Adakah gereja saling menolong? Bersyukur lembaga kami di PGLII melaksanakan itu. Jadi kami menolong banyak gereja yang membutuhkan sembako. Sampai hari ini masih terus bergerak. Bahkan gereja yang bukan anggota PGLII pun terus kita tolong. Siapapun gereja itu. Jadi sekalian saya mau umumkan kalau ada yang perlu Pak Gembala, daftarkan namanya ke saya supaya saya serahkan ke pengurus. Nanti akan dikirim sembako lengkap untuk jemaat. Nah gitu. Nah ini bukti saling menolong. Iya di tengah-tengah seperti ini karena apa? Allah memelihara kita. Melalui hidup jemaat GBI Dian. Menjadi mercusuar di tengah kegelapan. Bagi orang banyak. Sehingga kita menjadikan Kristus Yesus menjadi fokus dalam hidup kita. Dan Yesus itulah yang mencintaimu dan mencintaiku tanpa syarat. Yang mengasihimu dan mengasihiku tanpa batas. Dan yang memberkatimu dan memberkatiku tanpa sebab. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sapa ning Gusti Yesus ning sisine sapa ning Gusti Yesus ning sisine sapa ning Gusti Yesus ning sisine sapa ning Gusti Yesus nyender 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 ning Gusti Yesus nyender 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 ning Gusti Yesus nyender 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 ning Gusti Yesus nyender 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 ning Gusti Yesus. Aku tresno Yesus jero banget. Aku tresno Yesus jero banget. Tresnaku jero banget. Tresnaku jero banget. Nyender 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 ning Gusti
kasih Tuhan, di tengah masalah kesulitan hidup yang kami lalui saat ini, kami terus mau bersandar kepadamu, nyender ing Gusti Yesus di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami yang sudah bersama-sama bersekutu, baik di rumah-rumah bersama dengan keluarga kami, maupun kami yang ada di gereja ini. Berkat Tuhan menyertai setiap kami, juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Yusak Sumadi, Bapak Pendeta Jonet, dan seluruh majelis jemaat GBI Dian, baik di Karangmenjangan ini maupun di Ngagel. Berkat Tuhan melimpah atas setiap beliau-beliau ini semua dan keluarga dan jemaatnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Ayo kita masuk dalam doa, kita bersyukur karena Allah yang tetap mengasihi kita. Kami mengucap syukur Tuhan karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, firman-Mu yang sungguh-sungguh kami nikmati, karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan mencintai kami. Tuhan, Kau berkati hamba-hamba-Mu saat ini yang sudah melayani pekerjaan-Mu, baik para WL, singer, para pemain-pemain musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga kehidupan anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Kau berkati rumah tangganya, pekerjaannya. Kau berikan selalu damai sejahtera dan kesehatan yang sempurna. Engkau tutup dan pengusal dan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus Tuhan, Engkau berkati gereja kami ini. Engkau berkati semua jemaat-Mu Tuhan, yang lemah Engkau berikan kekuatan yang baru, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tetap juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kau lindungi negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Kau berikan kekuatan dan hikmat akal budi kepada presiden kami, wakil presiden, para menterinya, gubernur, bupati, wali kota, sampai aparat yang terendah. Utamanya kami berdoa buat kota kami Tuhan, Engkau segera angkat roh-roh jahat, virus-virus corona ini, Engkau lenyapkan dari bumi Surabaya, sehingga Surabaya mengalami Tuhan Yesus zona hijau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian dan syukur, hormatannya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah mohon dan mengucap syukur. Mari saudaraku, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang dari surga. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita yang berlimpah, bahkan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Allah Bapa, pemeliharaan dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Juru Selamat, pimpinan kuat kuasa Roh akan menyertai dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, di dalam surga, syukur ku bersyukur. Amin. Amin. Itu harus
Sampai jumpa lagi.